Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufli Wisala dari Fakultas Hukum. Mungkin untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah di DKI Jakarta. Nah, untuk pengertian itu sendiri, hukum terkait pengelolaan sampah di DKI Jakarta itu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, di mana tujuan adanya pengelolaan sampah ini diatur dalam pasal 3. Yang pertama, mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Ketiga, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mewujudkan pelayanan prima. Nah, pemerintah mempunyai tugas dan wewenang itu sendiri, yang dimana untuk tugasnya untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, dan lain-lain. Sedangkan untuk wewenang itu sendiri, merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional, melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah, menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, FPSA, dan TPA di dalam rencana detail tata ruang, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPS, dan lain-lain. Dan eh secara berkala setiap 6 bulan sekali selama 20 tahun dan lain-lain. Dan tugas dan wewenang pemerintah ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perda ini. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat? Sebenarnya hak dan kewajiban masyarakat ini sudah diatur juga dalam peraturan tersebut, bahwasanya untuk dari hak dari masyarakat itu adalah mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat, mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah, memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA, dan memperoleh pembinaan pengelolaan sampah. Jadi itu adalah hak-hak dari masyarakat. Dan juga untuk kewajibannya itu sendiri, kewajibannya yaitu memelihara kebersihan di lingkungan, mengurangi dan menangani sampah, membuang sampah pada tempatnya, menurut jenis pewadahannya, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab atas dari pengelolaan sampah, akan tetapi masyarakat juga berperan penting dalam hal pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik jika masyarakat dan pemerintah saling bahu-membahu dalam mengatasi sampah yang ada. Dan hal ini diatur dalam pasal 12, yang dimana setiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan TPS 3R. Jadi sebelum itu akan dikumpulkan di TPS atau TPS 3R, setiap warga, setiap masyarakat itu wajib untuk membersih, juga memilah-milah sampah-sampahnya dari misalkan bahannya plastik, organik, non-organik. Dan untuk sebenarnya sarana prasarana itu ada wadah sampah, TPS, TPS 3R, TPST, TPSA, dan TPA. Dan untuk pengolahan air limbah domestik itu berupa instalasi pengolahan air kotor, juga biasa disebut dengan IPAK. Nah, apa aja sih larangannya? Nah, menurut pasal 226 terdapat beberapa larangan, yaitu buang sampah ke TPST di luar jam 6 sampai jam 9, membuang sampah di kali, membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum, membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin, membakar sampah yang mencemari lingkungan, membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, membuang sampah dari kendaraan, membuang sampah ke TPS, menggunakan kendaraan motor, mengeruk dan atau mengais sampah di TPS sesuai oleh petugas kebersihan. Jadi inilah hal-hal beberapa larangan yang diatur dalam pasal 126. Dan apa sih sanksinya jika kita melanggar hal tersebut? Nah, yang paling ditekankan adalah menurut pasal 130 huruf B dan C, yaitu setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, maka akan dikenakan uang paksa paling banyak sebesar 500.000. Dan yang kedua adalah setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan dikenakan uang
akan dikenakan uang paksa paling banyak 500.000. Jadi kalau misalkan biasanya kan akan terjadi oleh bapak-bapak yang misalkan contoh adalah ngerokok di sambil naik motor, terus akhirnya buang sampah itu, juga buang putung rokoknya di jalan begitu saja, itu akan bisa dikenakan paling banyak dendanya sebesar 500.000. Jadi diharapkan untuk para masyarakat juga mulai mengawasi dan juga memahami terkait dengan apa aja sih yang harus kita juga apa yang kita larang lah ya, untuk pembuangan sampah sembarangan sendiri. Mungkin itu saja terkait presentasi yang saya berikan terkait pengolahan sampah. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.